Oke, selamat pagi semua. Semoga sehat selalu dalam lindungan dari Sang Maha Kuasa. Untuk kali ini kita akan belajar materi baru yaitu perhitungan titik imbas atau biasa disebut break-even point, usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Di materi ini ada 5 bagian. Hanya saja untuk kali ini kita belajar 3 bagian materi terlebih dahulu, yaitu yang pertama pengertian titik impas, yang kedua manfaat titik impas, dan yang ketiga komponen perhitungan titik impas. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu pengertian titik impas atau break even point atau BEP. Adalah suatu keadaan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan juga tidak menderita kerugian. Jadi bisa disimpulkan kalau titik impas ini yaitu total biaya produksi sama dengan total penjualan. Jadi pendapatan dari kegiatan usahanya kamu itu sama dengan modal yang keseluruhan modal yang telah dikeluarkan oleh kamu sendiri. Atau kalau orang awam biasanya menyebutnya balik modal. Sehingga dapat dikatakan perhitungan titik impas ini merupakan perhitungan yang sangat penting yang harus ada dalam sebuah kegiatan usaha. Contoh sederhananya seperti ini. Ketika kamu mempunyai usaha pembuatan masker, kemudian kamu hitung-hitung modal yang dikeluarkan untuk pembuatan satu buah masker 10.000. Dan kalau kamu menjualnya dengan harga jual di atas 10.000, berarti usahanya kamu dapat dikatakan memperoleh keuntungan atau laba. Tapi kalau kamu hanya bisa menjualnya di bawah 10.000, berarti usahanya kamu dikatakan menderita kerugian. Ada pada titik rugi. Tapi kalau misal kamu modalnya 10.000, terus habis itu dijual dengan harga 10.000, itu artinya usahanya kamu ada di titik impas. Jadi, tapi kalau misal pakai rumus dari BEP ini, kamu bisa menghitung ribuan produk yang dihasilkan dalam satu kali produksi. Oke, lanjut ke materi yang kedua yaitu manfaat titik impas. Ada 4 manfaat yang akan kita bahas di sini. Yaitu manfaat yang pertama, alat berencana untuk menghasilkan laba. Jadi tujuan perusahaan biasanya ketika menjalankan usahanya itu adalah untuk mendapatkan laba atau mendapatkan keuntungan. Melalui BEP ini kita dapat mengetahui berapa jumlah barang yang harus dijual agar mendapatkan laba dan atau uang yang harus diterima agar dapat menutupi semua pengeluaran perusahaan. Jadi nanti bisa diketahui kan kalau misal produk yang dihasilkan ribuan terus rincian biayanya pasti kan besar ya, maksudnya pasti ngitungnya susah. Jadi nanti bisa digunakanlah si BEP ini untuk menghitung kira-kira produk yang harus dijual berapa buah ya biar kamu untung. Terus nanti keuntungannya berapa ya yang didapatkan kalau kamu bisa atau berhasil menjual sekian produk. Itu manfaat yang pertama. Dan
Kita lanjut ke manfaat yang kedua, memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Dengan BEP ini, perusahaan dapat mengetahui penjualan minimum yang harus dipertahankan agar tidak mengalami kerugian dan mengetahui jumlah penjualan yang diharuskan untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi misalnya titik impas perusahaannya kamu 1000 buah produk. Titik impasnya ya. Tapi kalau produk yang dihasilkan misalnya 5.000 perusahaannya kamu menghasilkan 5.000 produk, sementara titik impas dari produknya kamu itu 1.000. Jadi otomatis untuk biar usahanya kamu nggak rugi, berarti kamu harus menjual minimum 1.000 produk. Dan kalau kamu mau untung, berarti kamu harus menjualnya lebih dari 1.000 produk. Nanti juga melalui BEP ini kamu bisa ngitung. Misalnya kalau 2.000 produk yang berhasil dijual, nanti untungnya kira-kira berapa ya? Bisa dihitung. Atau 3.000 produk yang berhasil dijual kira-kira berapa. Jadi tingkatan-tingkatannya itu bisa dihitung melalui BEP ini. Lanjut ke manfaat yang ketiga, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Jadi keseluruhan uang yang kamu dapat dari hasil penjualannya kamu, ini dievaluasi keseluruhan uangnya itu. Kemudian dicari kira-kira laba bersihnya berapa ya yang didapat oleh perusahaan. Laba bersih berarti laba yang murni gitu, maksudnya kalau laba kotor kan dia masih ada, ini untuk gaji karyawan, ini untuk kegiatan produksi selanjutnya. Kalau laba bersih berarti itu hasil murni yang didapat oleh perusahaannya kamu. Jadi udah dikurangin biaya untuk gaji karyawannya kamu, udah dikurangin untuk beli bahan kegiatan produksi selanjutnya, seperti itu. Terus selanjutnya manfaat yang terakhir yaitu mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Perhitungan BEP ini nantinya dapat diterjemahkan menjadi sebuah grafik, sehingga untuk membuat laporan kegiatan perusahaannya lebih ringan dan laporannya pun lebih praktis untuk digunakan, terutama jika kamu sebagai pimpinan perusahaan. Jadi untuk menghitung kira-kira laba atau enggaknya bisa dilihat tuh dari grafik yang dibuat dari grafik yang udah diterjemahin dari penghitungan BEP. Jadi kamu bisa tahu dengan cepat kira-kira usahanya untung apa enggak sih. Terus juga kalau misalnya udah tahu kan untung apa enggaknya, kamu nanti bisa mikirin, bisa digunakan sebagai alat pertimbangan nanti lanjut apa enggak, atau harus diganti produknya dengan sesuatu yang baru, ditambahin inovasinya atau di-upgrade produknya, seperti itu. Contohnya, selanjutnya kita ke materi yang terakhir, komponen perhitungan titik impas. Ada 3 komponen di sana.
yaitu fixed cost atau biaya tetap. Yang kedua variable cost atau biaya variabel. Dan yang ketiga ada selling price atau harga jual. Kita mulai ke komponen yang pertama yaitu biaya tetap. Fixed cost atau biaya tetap. Biaya yang tetap. Biaya yang tetap atau konstan jika adanya tindakan produksi atau meskipun perusahaan tidak berproduksi. Jadi, biaya tetap itu biaya yang ada atau tidak ada kegiatan produksi, biaya ini tidak akan berubah. Biaya ini tetap dikeluarkan walaupun nggak ada kegiatan produksi. Misalnya, walaupun hari Minggu nggak ada kegiatan produksi, misal off, tapi tetap aja biaya ini masih harus dikeluarkan. Contohnya, biaya menyewa tempat usaha. Jadi tempat usahanya kamu misalnya ada ruko ya. Ruko 1 bulannya berapa ya ruko? 1 bulannya misal 5 juta. Kamu udah bayar cash 5 juta untuk 1 bulan sewa tempat untuk usaha, tempat jualannya. Toh kalau misal kamu lagi off nggak jualan, misalnya hari Minggu atau hari-hari besar nggak jualan, nggak memakai tempat itu, kamu tetap kan ngeluarin 5 juta. Nggak mungkin dalam 1 bulan misal cuma pakai 5 hari karena kamu ada ada nikahan atau ada acara keluarga atau ada apa gitu. Misal cuma 1 minggu deh, jangan 5 hari. 1 minggu kan nggak mungkin kamu ngitung dulu 5 juta dibagi 4 terus ketemu kan 1 minggu. Terus kamu ngasihnya ke orang yang punya ruko itu cuma sekian ribu karena kamu 3 minggu nggak jualan di sana, kan nggak mungkin. Contoh yang kedua, biaya tenaga kerja per bulan. Misalnya orang yang kerja sama kamu itu 1 bulannya digaji 1 juta. Kecil ya, kasihan. UMK deh 1.900.000 kalau nggak salah. 1.900.000. Ini kan dia kan walaupun dia entah dia sakit, entah dia nggak sakit, kalau sistemnya per bulan loh. Kalau misal dia nggak sakit pun kamu tetap harus ngeluarin kan biaya untuk gaji pekerjamu ini 1.900.000. Otomatis udah harus disediain kan biaya segitu walaupun dia pernah izin sakit atau izin apa. Gak mungkin juga, masa karena izin sakit misal sakitnya sakit parah yang perlu diopnam 1 minggu, kamu potong itu 1 minggu, kan juga kasihan kan sama orangnya. Ini beda. Kalau si biaya tenaga kerja sebenarnya ini tergantung dari sistemnya kamu gaji si karyawannya ini. Kalau misal kamu gajinya per bulan, maksudnya udah langsung kayak per bulan itu UMK, atau kamu gajinya itu sesuai hasil kerjanya dia, misalnya kayak harian gitu loh, kayak misal dia 1 minggu cuma berangkat 3 hari, berarti kamu bayarnya ya 3 hari itu, berarti di target 3 hari misalnya 50.000, berarti ya 1 minggu itu kamu bayar 150.000. Atau kalau enggak 1 bulan itu dia berangkat 7 hari cuma 1 minggu doang, berarti kamu
satu bulan itu ya gajinya cuma 350.000. Tergantung sistemnya perusahaan juga sih kalau yang biaya tenaga kerja. Tapi ya biasanya kalau ini biaya tenaga kerja buat yang kayak buat pegawai tetapnya kamu. Terus yang contoh yang ketiga, perawatan mesin. Jadi kan mesin kan otomatis dia harus mobil lah misalnya. Mobil kan dia harus diservis kan. Misal diservis 3 bulan sekali atau beberapa, intinya kegiatan servisnya ini kan penting untuk kegiatan usahanya kamu berkelanjutan. Kalau misalnya kamu ngapain diservis kan masih bener ini gitu kan kita nggak tahu nanti mobilnya kamu sih berharapnya itu dia tetap bagus mesinnya gitu, tapi kan kita nggak tahu karena mesin juga dia butuh perawatan kan. Gunting kayak sederhananya gunting kan perlu dioli biar tetap mudah dipakainya. Kalau misal nggak perlu dipakein ditetesin oli juga kadang kan lama kelamaan bakal susah dipakai, bakal nggak tajam, bakal kalau misal digerakin susah. Itu contoh biaya tetap. Kemudian yang kedua ada variable cost atau biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya per unit yang sifatnya dinamis tergantung dari tindakan volume produksinya. Jika produksi yang direncanakan meningkat, berarti biaya variabel akan meningkat. Biaya ini sangat tergantung kegiatan produksi. Jadi ketika produksinya meningkat atau jumlah barang yang diproduksi itu banyak, berarti biaya variabelnya pun meningkat. Tapi sebaliknya ketika produksinya menurun atau jumlah barang yang diproduksi sedikit, berarti biaya variabelnya pun sedikit. Jadi ngikutin kegiatan produksinya kamu kalau biaya variabel. Contohnya biaya listrik. Misalnya yang pakai listrik apa ya? Menjahit. Menjahit tapi jahit listrik ya. Jangan jahit yang manual. Jahit listrik kan kalau misal kamu pesenannya lagi banyak, misal kamu buat produknya jilbabnya ada permintaan nih, ada 1000 PCS, 1000 buah produk untuk disumbangkan ke panti asuhan. Jadi misalnya target kegiatan usahanya kamu 3 hari harus udah jadi, harus udah produksi 1000 PCS jilbab. Otomatis kan kamu mesti lembur kan sampai malam, misal sampai jam 12. Selama 3 hari itu otomatis tagihan listriknya mesti juga nambah kan. Terus contoh yang kedua, biaya bahan baku. Ada pesanan 1000 PCS jilbab, berarti kamu harus belanja kira-kira bahan yang nantinya akan dibuat untuk memproduksi jilbab itu kira-kira berapa meter tuh. Otomatis biaya bahan bakunya juga naik kan. Terus bensin ini khusus buat yang misalnya itu ada biaya distribusi, kalau enggak ongkir deh. Kalau misal usahanya kamu online, berarti ongkirnya berapa untuk pengiriman 1000 PCS jilbabnya kamu. Kalau enggak bensin juga bisa sih, misalnya kamu kan ngirimnya nanti misal pakai mobil, berarti berapa tuh. Kalau misal kamu belum ada mobil, mungkin pakai motor, kan bolak-balik tuh.
beda juga kan kalau misal kamu misalnya mau nganter satu jilbab atau berapa, kan beda kan. Kalau pakai motor kan satu bisa sih, paling cuma satu kali jalan. Tapi kalau 1000 PCS kamu harus beberapa kali jalan. Atau enggak kalau misal kamu pakai mobil, kalau cuma nganterin satu jilbab juga kayak sayang ya kalau misal kamu nggak ada urusan lain gitu kan pakai mobil, kayaknya sayang sih. Tapi kalau misal kamu nganterin 1000 PCS jilbab itu pakai mobil, lebih enak. Terus juga apa sih, uang bensinnya lebih menghemat sih. Tapi ya tetap aja di sini bensinnya itu buat nganterin 1000 sama 1 beda kan, tergantung dari si biaya bensin ini tergantung dari hasil kegiatan produksinya kamu. Dan yang terakhir ada komponen yang ketiga, yaitu ada selling price atau harga jual, yaitu harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Jadi harga jual itu harga dari produk yang diproduksi, dan biasanya harganya ditentukan oleh si penjualnya ini sih, tergantung dari kebijaksanaan ownernya, kira-kira mau dijual berapa biar bisa cepet dijual, cepet laku. Contohnya ini harga masker kain yang tadi diproduksi dijual dengan harga 15.000. Terus misalnya tadi jilbabnya dijual dengan harga 50.000. Wah, mahal ya. Udah selesai tiga bagian materi dari perhitungan titik impas. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.